Halo, balik lagi di gua di Day Seven. Kali ini gua bakal cerita tentang legenda Sangkuriang. Cerita ini cukup populer waktu gua kecil. Jadi gua suka nonton film-film fiksinya, animasinya di TV ya waktu pas gua libur sekolah. Dan dongeng ini juga sering gua denger dari guru gua, dari nyokap gua, dari buku-buku yang gua suka baca. Jadi oke, langsung aja gua ceritain. Sangkuriang ini adalah legenda Jawa Barat. Jadi cerita Sangkuriang ini diyakinin asal-usulnya Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung, yang jadi tempat wisata populer sampai saat ini ya. Gue nggak tahu tempat wisata itu populernya sampai kapan. Yang jelas tempat itu sangat diminati oleh seluruh rakyat Indonesia maupun luar Indonesia. Pada suatu hari ada seekor babi yang lagi kehausan di bawah terik matahari. Pada saat itu babi itu sangat kehausan dan ingin meminum. Dia melihat ada pohon besar. Akhirnya si babi itu meneduh sebentar. Ternyata di bawahnya ada kendi yang atasnya ada genangan air. Sama di dalamnya itu masih ada, pokoknya masih ada genangan air. Lalu diminumnya sama si babi itu untuk menghilangkan kehausannya. Dan ternyata air yang ada di atas kendi itu maupun di dalam kendi itu ternyata itu adalah air kencingnya Raja Sungging Perbangkara. Jadi Raja Sungging Perbangkara itu adalah sosok raja yang cukup sakti. Ya pokoknya dibilang sangat sakti lah pada waktu itu. Jadi setelah si babi itu meminum air seninya, air kencingnya, si babi itu mengandung anak atau hamil. Jadi ya sedikit absurd, cuman ini benar, ini cerita benar. Jadi si babi itu langsung hamil. Setelah 9 bulan kehamilan si babi itu akhirnya melahirkan bayi perempuan. Dan Raja Sungging Perbangkara itu mengetahui dengan adanya seekor babi yang meminum air kencingnya lalu dia melahirkan bayi perempuan. Raja Sungging itu bergegas untuk mencari bayi perempuannya yang dilahirkan sama si babi itu. Saat ditemukan bayi perempuan tersebut, si Raja Sungging itu memberi nama bayi perempuan itu dengan Dayung Sumbi dan membawanya ke istana kerajaan. Lalu ia pun meninggalkan seekor babi yang melahirkan anak bayi perempuannya. Tahun demi tahun sudah berlalu, Dayung Sumbi tumbuh sangat cantik dan mempesona, sehingga beberapa pangeran kerajaan itu datang untuk melamar dirinya, cuma ditolak sama Dayung Sumbi. Sehingga menurut pangeran-pangeran tersebut, karena ada cinta yang lain, jadi beberapa pangeran itu saling berperang, gak cuma 1-2 kerajaan, mungkin 10 kerajaan untuk merebutkan Dayung Sumbi. Setelah mengetahui masalah ini, Dayung Sumbi sangat sedih. Jadi Dayung Sumbi berinisiatif untuk pergi dari kerajaan dan meninggalkan semuanya agar ya berharap peperangan kerajaan ini berhenti dengan tidak ada dirinya lagi di zaman itu. Jadi si Dayung Sumbi ini pergi mengasingkan diri lah, pokoknya mengasingkan diri ke sebuah bukit dengan ditemani seekor anjing jantan hitam yang dinamai si Tumang. Lalu Dayung Sumbi mengasingkan dirinya, terus menghabiskan waktunya. Dia sehari-hari hanya menenun kain dan selai. Pada saat Dayung Sumbi menenun, tanpa sengaja peralatan tenunnya yang ada terjatuh ke bawah bukit. Dan ia pun sangat malas untuk mengambilnya. Tanpa sadar dia berkata seperti ini, siapapun juga yang bersedia mengambil peralatan tenunku yang jatuh, seandainya itu lelaki akan dijadikan suami, seandainya itu perempuan akan dijadikan saudara. Jadi asal-usul kata-kata itu dari cerita Sangkuriang ya. Lantas si Tumang itu saat mendengarnya, dia langsung bergegas mengambil bagian beberapa yang jatuh alat tenunnya dan mengembalikan ke Dayung Sumbi. Dayung Sumbi sangat kaget karena yang mengambilkan alat-alat itu adalah si Tumang. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayung Sumbi. Setelah itu si Tumang mengambil peralatannya. Ia berucap kepada si Tumang,
akan memenuhi janji ucapannya. Dan beberapa hari kemudian Dayung Sumbi akhirnya menikah dengan si Tumang, si anjing jantan. Dan dia baru tahu ternyata si Tumang itu adalah titisan dewa yang dia punya kesalahan di negeri para dewa lah. Lalu dia dibuang ke bumi menjadi seekor anjing karena kesalahannya. Jadi karena si Tumang itu dewa, jadi Raja Sungging pun yang sakti tidak mengetahui adanya pernikahan Dayung Sumbi dan seekor anjing itu. Beberapa bulan kemudian lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama mereka berdua adalah Sangkuriang. Nah, ini asal usul Sangkuriang nih. Jadi sebelum cerita Sangkuriang terbentuk tuh ada cerita sebelumnya. Nah, ini ceritanya menarik banget ya. Jadi Sangkuriang adalah anak laki-laki yang sangat gagah, sangat tampan, bukannya sangat kuat. Dia sangat suka berburu. Pada saat dia berburu ke hutan, dia selalu ditemanin sama si Tumang. Tapi tanpa mengetahui kalau ternyata si Tumang itu ayah kandungnya. Jadi Sangkuriang itu emang nggak tahu kalau ternyata anjingnya itu bokapnya. Pada suatu hari Sangkuriang ditemanin si Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merungkut di balik semak belukar. Jadi ada kijang ya lagi kayak gitu. Lalu si Sangkuriang menyuruh si Tumang, "Hei Tumang, tolong kejar dia dan tangkap dia dan bunuh dia." Tapi si Tumang nggak mau. Si Tumang lagi nggak tahu, mungkin dia lagi dapet apa lagi bad mood, gue nggak ngerti. Pokoknya si Tumang itu nggak mau. Biasanya dia kalau disuruh Sangkuriang langsung ngejar atau apa. Lalu Sangkuriang pun jengkel. Dia malah berkata seperti ini, "Tumang, kalau kau tidak mengejarnya, aku akan membunuhmu." Nah, Tumang ya mungkin si Tumang kayak emang lagi bad mood, dia menyepelekan ancaman itu dan akhirnya Sangkuriang marah besar, dia jengkel, akhirnya dia menombak si Tumang, bukan si kijangnya, dan dibelek badannya, diambil hatinya, pokoknya diambil hati dan dagingnya, dibawa pulang ke rumahnya dan diberikan kepada mamahnya atau Dayung Sumbi. Tanpa disadari Dayung Sumbi itu nggak mengetahui kalau itu ternyata daging sama hatinya si Tumang. Setelah dimasak, pokoknya setelah dicuci dan dimasak, mereka menyantapnya. Setelah menyantapnya, si Dayung Sumbi itu baru merasakan insting kalau ini adalah daging dan hatinya si Tumang. Dan ditanyakan ke Sangkuriang, Sangkuriang berkata jujur. Dayung Sumbi begitu kesal, pokoknya merasa sedih melihat si Sangkuriang seperti itu. Akhirnya Dayung Sumbi melihat di sekitar ada tempurung kelapa gagang, dipukulnya kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang berdarah-darah, pokoknya itu sangat kuat. Lalu Sangkuriang itu sangat marah, sangat sakit hati karena menurut dia mamahnya ngebela anjing gitu. Mamahnya kok ngebela anjing daripada anaknya. Lalu Sangkuriang tiba-tiba langsung lari dan pergi dan gak pulang-pulang. Beberapa hari selanjutnya Dayung Sumbi atau ibunya si Sangkuriang ini menyesali perbuatannya setelah memukul si Sangkuriang. Jadi dia bertapa dan berdoa kepada dewa-dewa. Kan si suami itu dewa, jadi dia bertapa, dia minta maaf karena atas perilaku dia, kesalahan dia. Ini sebenarnya gak ada yang salah sih. Dayung Sumbi juga nggak kasih tahu kalau ternyata si Tumang itu bokapnya. Terus masih Sangkuriang juga main bunuh-bunuh aja, ini salah-salah terus. Akhirnya permintaan maaf itu didengar oleh dewa dan dewa memaafkannya dan memberi hadiah kecantikan abadi. Jadi si Dayung Sumbi ini cantik abadi ya, cantik abadi maksudnya awet muda kayak gitu. Beberapa bulan, beberapa tahun berlalu, Sangkuriang menjadi tumbuh dewasa dengan sangat sakti. Dia berburu di mana-mana, utara, selatan, barat, timur, semuanya dia datangin untuk berburu. Tanpa sadar dia balik lagi ke kampung halamannya, tempat dia dilahirkan. Dia melihat sosok cewek cantik di hutan yang sangat mempesona. Ternyata itu Dayung Sumbi. Nah, Dayung Sumbi pun awalnya melihat pria gagah, pokoknya tampan, kekar itu kuat.
dia belum nyadari kalau itu ternyata Sang Kuryang. Jadi mereka berpacaran, sekarangnya pokoknya dekat, merencanakan untuk menikah. Dan si Sang Kuryang selalu ditemanin sama Dayung Sumbi untuk berburu, karena memang hobinya Sang Kuryang berburu. Terus pada saat itu saat Dayung Sumbi memakaikan ikat kepala ke Sang Kuryang, Dayung Sumbi melihat ada bekas luka yang begitu banyak, bukan begitu banyak, yang begitu besar. Dia teringat akan dulu dia memukul anaknya dengan kepala itu hingga terluka berdarah-darah. Jadi dia yakin ternyata cowok pacarnya ini ternyata anaknya sendiri, Sang Kuryang. Dan akhirnya dia menanya-nanyakan hal dia lahir, ternyata benar di itu anaknya si Dayung Sumbi, si Sang Kuryang. Dia meyakinkan Sang Kuryang, ternyata aku nih ibumu, jadi kita nggak boleh menikah. Cuman Sang Kuryang nggak terima, dia udah dibutain, dia sudah dibutakan hawa nafsu atas cinta-cintanya. Jadi dia nggak percaya dengan omongan Dayung Sumbi. Menurut dia ibunya itu sudah tua atau bahkan sudah meninggal. Ternyata Dayung Sumbi menjelaskan itu tidak diterima oleh si Sang Kuryang. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku, Sang Kuryang. Apa permintaan yang kau hendaki? Jawab si Sang Kuryang. Dayung Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa beratnya. Dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau, dan di dalam danau tersebut ada perahu yang sangat begitu besar. Karena dia minta skalanya sebesar gunung lah, dia buat perahunya. Tapi dengan syarat dia si Sang Kuryang ngebuat semua itu, membuat danau dan perahunya itu satu malam atau sebelum matahari terbit. Lalu si Sang Kuryang itu menjawab Dayung Sumbi, oke, akan saya coba. Setelah mereka berdebat untuk mengomongi permintaannya si Dayung Sumbi, si Sang Kuryang langsung ke hutan untuk mencari beberapa pohon. Ternyata dia tidak habis menebang pohon, dia bertapa di situ, dia meminta pertolongan jin. Dan begitu banyak jin datang untuk membantu si Sang Kuryang menebang pohon, dan dia membuat perahu besarnya itu dulu. Lalu sisanya yang ranting-ranting yang tidak terpakai dia bendung ke Sungai Citarum, semuanya dibendung. Lalu Dayung Sumbi mengecek pekerjaan si Sang Kuryang. Dayung Sumbi begitu kaget takjub pokoknya. Ternyata Sang Kuryang sampai membawa begitu banyak jin untuk membantu pekerjaannya. Dayung Sumbi di situ cemas, dia bertapa juga, dia meminta bantuan dewa. Dan di situ dewa menunjukkan jalannya supaya menggagalkan. Akhirnya si Dayung Sumbi itu membawa kain kelai putih dan disinari lampu, terus menyuruh ayam untuk berkokok. Jadi seolah-olah itu sudah pagi. Ternyata hasilnya begitu hebat, sehingga jadi jin-jinnya yang begitu banyak jin yang membantu si Sang Kuryang, mereka pergi terbirit-birit balik ke alam gaibnya, karena mereka sangka itu sudah fajar, sudah pagi hari. Sang Kuryang yang melihat hal itu merasa kecewa dengan Dayung Sumbi. Dia sangat marah karena menurut dia si Dayung Sumbi itu berbuat curang, padahal sebenarnya si Sang Kuryang juga berbuat curang ya. Jadi Sang Kuryang sangat marah. Akhirnya perahu yang sudah besar tinggal hanya membendung danaunya saja, ditendangnya. Jadi perahu yang begitu besar ditendang sama si Sang Kuryang begitu kuat. Akhirnya perahu besar tersebut jatuh tengkurap menjadi sebuah gunung yang namanya Gunung Tangkupan Perahu sekarang. Jadi asal usul Tangkupan Perahu itu ditendangnya perahu besar oleh Sang Kuryang. Lalu tadi situ Sang Kuryang begitu marah, jadi si Dayung Sumbi dikejarnya sampai ke bukit-bukit, ke hutan. Terus Dayung Sumbinya begitu ketakutan kenapa Sang Kuryang anaknya mengejar-mengejar sambil ingin membunuhnya. Lalu Dayung Sumbi menemukan bukit yang begitu hijau, terus begitu indah, dia lalu melompat di situ. Terus terjadilah ada bukit namanya Bukit Putri. Nah itu jadi cerita ini nggak menyangkut Gunung Tangkupan Perahu, banyak beberapa bukit juga.
Gue juga nggak tahu kenapa Daisuke bisa berubah jadi bukit. Lalu sang Kuryang akhirnya menghilang ke alam gaib ya, ditarik sama jin-jinnya itu. Jadi cerita ini cukup sampai di sini. Emang ceritanya yang gue baca mentok di sini. Jadi emang gak ada terus-terusannya. Kalau lu suka dengan cerita-cerita gue, bisa lu share, bisa lu subscribe, bisa lu lonceng, atau lu komentar. Gue bakal buat cerita-cerita legenda Indonesia. Jadi terus tonton video gue. Oke, see you next video.